Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini kita masuk ke rasio yang kelima, yaitu rasio pasar, di mana yang dimaksud dengan rasio pasar sendiri itu adalah rasio yang menilai perkembangan nilai perusahaan terhadap nilai buku perusahaan. Jadi, rasio pasar atau market ratio sendiri merupakan rasio yang mana menunjukkan kondisi dan juga posisi perusahaan serta bagaimana sih respon pasar terhadap perusahaan. Melalui rasio pasar ini, investor dapat menentukan apakah saham perusahaan tertentu itu dinilai terlalu tinggi, overvalue, terlalu rendah, undervalue, atau sudah dinilai dengan benar. Investor juga dapat mengetahui berapa sih harga optimal di mana saham itu harus dibeli atau dijual. Atau dengan kata lain, dengan melakukan analisis rasio pasar ini, kita bisa tahu bagaimana sih kinerja saham perusahaan tersebut dan bagaimana prospek saham dari perusahaan itu ke depannya. Baiklah, rasio pertama yang akan kita pelajari itu ada earning per share atau EPS, atau kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah laba per saham. Jadi yang dimaksud dengan EPS ini adalah laba perusahaan yang mana dialokasikan ke setiap saham biasa yang beredar. Sebagaimana teman-teman masih ingat ya, saham itu dibagi jadi dua, ada saham biasa, common stock, dan juga saham preference. Khususan untuk kasus laba per saham ini yang diperhitungkan itu hanya jumlah lembar saham biasa saja. EPS menjadi salah satu indikator yang memang sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Karena semakin tinggi nilai EPS, maka akan semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya. Maka dari itu di sini rumus EPS sendiri itu adalah laba bersih dibagi dengan total saham. Total saham di sini yang dipakai adalah total saham biasa atau common stock-nya. Earning per share yang tinggi itu menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut. Kenapa? Karena semakin tinggi EPS, maka akan menunjukkan bahwasanya kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham juga akan semakin tinggi. Jadi itu yang dimaksud dengan earning per share. Baiklah, untuk contoh perhitungannya di sini saya pakai laporan keuangan BCA. Nanti silakan bisa teman-teman download sendiri untuk laporan keuangannya seperti biasa di www.idx.co.id. Jadi teman-teman, untuk nilai EPS sendiri pada dasarnya itu tidak perlu teman-teman hitung karena sudah tersajikan di laporan keuangan perusahaan. Jadi nilai EPS ini bisa teman-teman ambil dari laporan laba rugi di bagian paling bawah. Jadi biasanya di setiap perusahaan, di laporan keuangan perusahaan, bagian laporan laba rugi, di bagian paling bawah itu pasti tersajikan laba per sahamnya. Jadi memang tidak perlu teman-teman hitung lagi. Tapi di sini saya akan mengilustrasikan bagaimana sih menghitung atau memperoleh nilai dari EPS tersebut. Jadi di sini di laporan laba rugi dari Bank BCA di bagian paling akhir memang sudah tertera ya untuk laba bersih per lembar sahamnya, di mana sudah diketahui EPS untuk tahun 2022 itu 330 per lembarnya, sedangkan untuk EPS tahun 2021 itu sebesar 255 per lembar. Untuk rincian perhitungan dari nilai EPS ini itu teman-teman bisa lihat di CALK, di mana di sebelah kiri di sini ada tulisan CALK nomor 2AC,36. Jadi rincian yang berkaitan dengan nilai EPS ini, rinciannya bisa teman-teman lihat di CALK nomor 2AC dan 36. Di sini untuk perhitungan EPS-nya itu ada di CALK nomor 36. Jadi nanti kalau teman-teman buka laporan keuangannya, silahkan scroll ke bawah untuk CALK, cari yang nomor 36. Jadi di CALK ini nanti akan dijelaskan bagaimana sih memperoleh nilai 330 dan juga 255. Di CALK nomor 36 di sini rinciannya teman-teman, untuk tadi kan rumus EPS itu kan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar ya. Di sini sudah tertera ya untuk
Laba tahun berjalannya itu diketahui sebesar 40.735.722. Ingat bahwasanya laporan keuangan itu disajikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang dalam satuan ribuan rupiah, satuan rupiah penuh, atau satuan jutaan rupiah. Kebetulan untuk Bank BCA di sini satuannya pakainya jutaan rupiah. Jadi nilai yang tertera di sini dikalikan dengan 1 juta. Jadi ditambah 06. Jadi di sini nilainya 40.735 miliar 722 juta dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Di CLK nomor 36 di sini juga sudah disebutkan untuk jumlah saham biasa yang beredar itu sebesar 123 miliar 275 juta 50 ribu rupiah di sini ya. Tinggal kita hitung, tadi kan rumusnya laba bersih dibagi dengan jumlah lembar sahamnya, sehingga ketemulah nilai EPS untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp330 per lembarnya. Artinya, setiap satu lembar saham BCA tahun 2022 ini mampu menghasilkan laba sebesar Rp330 per lembarnya. Salah satu ciri perusahaan yang kinerjanya baik itu adalah apabila EPS atau nilai EPS-nya bertumbuh. Jadi untuk bisa mengetahui EPS-nya bertumbuh atau tidak, biasanya kita harus bandingkan dari EPS beberapa tahun terakhir. Kebetulan untuk kasus BCA di sini kita bisa lihat tahun 2021 EPS-nya 255. Sedangkan untuk tahun 2022 EPS-nya 330, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya dari tahun 2021 ke tahun 2022 nilai EPS perusahaan BCA ini bertumbuh. Itu untuk mencari nilai EPS dari laporan keuangan. Dari nilai EPS yang sudah kita ketahui, kita juga bisa memakainya untuk memprediksi berapa sih nilai EPS di 5 tahun ke depannya. Caranya, di sini tadi kan sudah diketahui ya, nilai EPS tahun 2021 itu 255 per lembar. Sedangkan nilai EPS di tahun 2022 itu adalah 330 rupiah per lembarnya. Untuk mencari tahu estimasi perkiraan nilai EPS di tahun kelima, atau kalau kita tahun kan berarti di tahun 2027, caranya teman-teman bisa pakai cagrkalkulator.net. Jadi silakan dibuka di web browsingnya cagrkalkulator.net. Jadi kita asumsikan untuk kenaikan nilai EPS-nya ini konstan. Jadi kita lihat di websitenya CAGR di sini, teman-teman nanti untuk starting value-nya dipakaikan nilai awal EPS-nya yang akan kita perhitungkan, karena di sini kita cuma memperhitungkan 2 tahun sebagai dasarnya, yaitu tahun 2021 sama tahun 2022. Berarti untuk starting value di sini kita pakai nilai EPS tahun 2021. Di mana nilai EPS tahun 2021 tadi 255. Kita masukkan 255. Kemudian untuk ending value itu nilai EPS terakhir yaitu tahun 2002, berarti ya di sini 330. Untuk number of period di sini adalah jumlah tahun perbandingannya, karena kita cuma membandingkan tahun 2021 sama tahun 2022, sehingga kita pakainya cuma 1 tahun saja. Karena 21 ke 22 itu 1 tahun. Seperti itu. Kemudian diklik calculate di sini sehingga ketemu nilai CAGR-nya itu 29,4118%, atau kalau kita bulatkan menjadi 29,41%. Ini adalah nilai CAGR-nya. Nanti dari nilai CAGR ini kita bisa cari estimasi berapa sih nilai EPS di tahun 2027.
Untuk mencari tahu nilai CAGR di tahun 2027 masih sama di websitenya cagrkalkulator.net. Pilih leverage CAGR Calculator. Di sini scroll ke bawah, untuk starting value-nya pakai nilai EPS tahun 2022 tadi 330. CAGR persennya tadi sudah kita cari ya, 29,41%. Untuk number of period-nya diisikan 5, klik calculate. Sehingga kita bisa tahu bahwasanya nilai EPS di tahun 2027 adalah sebesar 1197,71. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada nilai EPS-nya untuk tahun 2022 sampai dengan 2007, rinciannya ada di bawah. Ini untuk mencari EPS-nya. Oke, di sini disajikan tabel hasil CAGR yang sebelumnya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwasanya nilai EPS tahun 2022 itu 330. Karena dengan asumsi bahwasanya pertumbuhan EPS-nya itu konstan sebesar 29,41%, sehingga di tahun 2027 nilai EPS-nya menjadi 1197,71 di sini. Jadi kita bisa mengestimasi bahwasanya di tahun 2027 nilai EPS dari Bank BCA itu adalah sebesar 1197,71. Ini dengan asumsi ya bahwasanya pertumbuhannya itu konstan. Jadi pertumbuhan setiap tahunnya itu 29,41%. Ini untuk mencari estimasi nilai EPS di tahun 2027 seperti itu. Rasio pasar yang selanjutnya yaitu ada price earning ratio atau disingkat dengan istilah PER. Jadi yang dimaksud dengan price earning ratio sendiri itu adalah perbandingan harga pasar per lembar sahamnya dengan laba per lembar saham. Jadi kalau tadi kita sudah nyari laba per saham, sedangkan untuk PER di sini kita bandingkan antara harga saham dengan nilai EPS-nya atau laba per lembar sahamnya. Angka dari rasio ini akan menunjukkan mahal tidaknya harga saham atau berapa sih tingkat kepercayaan investor terhadap saham tersebut. Semakin tinggi nilai PER, maka akan mengindikasikan bahwasanya harga sahamnya itu semakin mahal dan tingkat kepercayaan investor terhadap saham tersebut juga akan semakin tinggi. Dimana di sini rumus PER sendiri adalah harga saham dibagi dengan laba per lembar sahamnya. Jadi harga saham dibagi dengan nilai EPS yang sudah kita hitung sebelumnya. Baiklah, di sini untuk mencari nilai PER sendiri, tadi kan PER itu rumusnya harga saham dibagi laba per lembar sahamnya ya. Karena sebelumnya kita sudah ketahui bahwasanya nilai EPS atau laba per lembar sahamnya itu 330 untuk tahun 2022 dari Bank BCA, berarti tinggal kita cari data harga saham Bank BCA tahun 2022. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa teman-teman pilih untuk mencari data terkait dengan harga saham. Salah satunya itu bisa di annual report. Di sini kalau teman-teman lihat dari annual reportnya Bank BCA, bagian kinerja saham di situ sudah tercantum. Jadi harga saham yang kita pakai di sini adalah harga saham penutupan. Jadi sebesar 8.550. Ada juga cara lain untuk mengetahui data harga saham, yaitu teman-teman bisa lihat di Yahoo Finance. Untuk videonya sudah pernah saya share. Untuk video mencari data harga saham, silahkan teman-teman lihat di YouTube channelnya. Di Paham Akuntansi sudah pernah saya share untuk tutorialnya. Silahkan nanti bisa disimak lagi untuk tutorialnya. Jadi di sini untuk harga saham Bank BCA tahun 2022 itu 8.550 kita masukkan ke sini. Jadi harga saham dibagi dengan nilai EPS-nya, sehingga ketemulah nilai PER-nya yaitu sebesar 25,91. Saat ini untuk nilai PER ideal sendiri itu mulai angka 20-25 kali lipat dari penghasilannya. Sehingga kita bisa asumsikan bahwasanya nilai PER BCA sebenarnya sudah masuk kategori nilai PER ideal. Namun perlu teman-teman ingat bahwasanya nilai PER tersebut itu harus kembali disesuaikan dengan sektor usaha yang dioperasikan, karena biasanya memang untuk masing-masing sektor itu sendiri itu kategori ideal dari masing-masing sektor itu berbeda-beda. Jadi untuk bisa kita ketahui bahwasanya mana yang lebih ideal, mana yang tidak, itu memang harus kita bandingkan dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama.
Jadi di sini untuk Bank BCA sendiri untuk nilai PER-nya itu sebesar 25,91. Selanjutnya analisis rasio pasar yang terakhir yaitu ada price to book value atau disingkat dengan istilah PBV. Price to book value sendiri itu adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Jadi rasio pasar nanti kita memang fokusnya di harga saham ya. Jadi kita ubek-ubeknya di harga saham. PBV lebih dari 1 menunjukkan bahwasanya saham tersebut dijual di harga yang mahal atau over value. Sedangkan untuk PBV yang kurang dari 1 itu menunjukkan bahwasanya harga saham tersebut itu murah. Namun pada kenyataannya justru rata-rata perusahaan yang baik itu malah PBV-nya itu sudah hampir menyentuh di atas 1. Jadi kalau yang PBV-nya di atas 1, asumsinya itu dia dijual harga sahamnya mahal. Kalau yang PBV kurang dari 1 itu asumsinya harga sahamnya itu murah. Tetapi memang untuk rata-rata perusahaan yang bagus itu malah justru PBV-nya itu lebih dari 1 karena menunjukkan bahwasanya harga saham perusahaan tersebut itu dinilai tinggi oleh investor. Di sini untuk mencari price to book value rumusnya adalah harga saham dibagi dengan book value. Book value-nya bisa teman-teman lihat di sini untuk rumus dari book value atau nilai bukunya yaitu total modal dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi total ekuitas dibagi dengan jumlah modal yang beredar. Di mana rasio BV atau nilai buku ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana sih kemampuan manajemen dalam mengembangkan permodalannya. Oke, masih dengan kasus yang sama ya, kita pakai yang Bank BCA tadi. Pertama-tama Mbak Ari untuk mencari price to book value atau PBV-nya kita cari dulu nilai bukunya. Untuk nilai buku tadi kan rumusnya itu jumlah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Di sini untuk mencari jumlah ekuitas kita bisa pakai di laporan posisi keuangan bagian ekuitas. Yang diambil di sini bukan jumlah ekuitas yang paling bawah, tetapi jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Karena ingat di sini Bank BCA itu adalah induk perusahaan, dia punya anak perusahaannya banyak, tetapi tidak semua anak perusahaannya itu dimiliki 100%. Ada anak perusahaan yang memang tidak dimiliki sahamnya 100% oleh Bank BCA, sehingga di sini mengapa ada kepentingan non pengendali. Jadi untuk jumlah ekuitas yang kita pakai itu adalah jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi kita pakainya yang 221.018.606 rupiah. Ingat, karena laporan keuangannya itu disajikan dalam jutaan rupiah, berarti tinggal kita tambahkan 0,6 sehingga masuk di rumus BV sini dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk jumlah saham yang beredar sendiri, kita bisa dapat dari nilai EPS yang tadi. Di sini untuk jumlah saham beredar sendiri untuk tahun 2022 itu sebanyak 123.275.050.000 rupiah. Jadi tinggal kita masukkan ke sini sehingga kita dapat nilai bukunya itu 1.792,89. Kita sudah ketemu nilai bukunya, kita masuk ke rumus PBV-nya, di mana rumus PBV itu harga saham dibagi dengan nilai buku. Harga saham tahun 2022 kita sudah tahu ya, karena sebelumnya sudah kita cari, di mana harga saham BCA tahun 2022 itu sebesar Rp8.550 per lembarnya. Sehingga kita masukkan di sini dibagi dengan nilai bukunya 1.792,89, sehingga ketemu nilai PBV-nya yaitu 4,77. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya besar price to book value dari Bank BCA tahun 2022 yaitu sebanyak 4,77 atau lebih besar dari 1, sehingga bisa dibilang bahwa harga saham tersebut tergolong cukup mahal atau over value. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang umumnya rata-rata perusahaan yang bagus itu justru nilai PBV-nya itu lebih dari 1. Kenapa? Karena memang dinilai tinggi oleh investornya. Jadi di sini memang PBV dari Bank BCA itu dikategorikan over value, tetapi memang pada umumnya untuk perusahaan yang bagus itu PBV-nya justru lebih dari 1.